Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Karimah dengan NIM 1996140011 dari kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang absolute advantage. Teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana ketika suatu negara yang lebih efisien dibandingkan negara lain pada suatu komoditas, tetapi tidak efisien pada komoditas lain. Contohnya, suatu negara ada yang unggul di sektor pertanian dan ada pula yang unggul dalam sektor industri. Adapun keunggulan absolute advantage menurut Adam Smith akan lebih efisien dengan cara yang pertama, trade. Yang kedua, absolute advantage. Yang ketiga, more efficiency. Dan yang keempat, specializing. Kemudian, absolute advantage juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, trade hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. Kemudian yang kedua, jika tidak memiliki keunggulan absolut, tidak akan ada perdagangan. Kemudian yang ketiga, asumsi, yaitu faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran dilakukan barter, dan biaya transportasi diabaikan. Absolute advantage adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara karena negara tersebut melakukan spesialisasi terhadap barang dan jasa. Misalnya, Indonesia mampu menghasilkan batik, Jepang mampu menghasilkan mobil, maka kedua negara tersebut dapat melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Kemudian di sini saya juga akan membahas sedikit tentang merkantilisme. Apa sih merkantilisme itu? Merkantilis adalah nama dari sebuah sistem ekonomi yang dimana sistem ekonomi ini digunakan pada abad 16 hingga abad ke-18. Sistem ekonomi ini berupaya meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan kekuatan ekonomi negara lainnya. Adapun teori dari ekonomi merkantilisme ini, yang pertama, negara penganut merkantilisme berpendapat satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Kemudian, merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak di negara tersebut, maka semakin kaya dan kuat pula negara tersebut. Namun, tidak selalu merkantilisme baik bagi suatu negara. Merkantilisme juga mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi negara yang menganut paham tersebut. Adam Smith juga berpendapat bahwa ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimilikinya, tetapi kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya gross domestic product dan sumbangan perdagangan dari luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini, jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin agar negara menjadi kuat dan kaya. Jadi, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Kemudian, kegiatan ekspor juga harus dilakukan sesering mungkin agar negara tersebut menjadi kaya dan kuat. Sedangkan absolute advantage adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara karena negara tersebut melakukan spesialisasi terhadap barang dan jasa. Kemudian, dan jika suatu negara tidak memiliki power, tidak mempunyai power, negara tersebut hanya akan menjadi pengikut.
dan suatu negara akan berusaha untuk menciptakan efisiensi dalam segala bidang untuk memajukan negaranya tersebut. Sekian pembahasan saya tentang absolute advantage dan sedikit paham tentang merkantilisme. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.